Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nazul Faramli dengan NIM 121206016. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keanekaragaman hayati beserta tingkatannya. Keanekaragaman hayati adalah beragam bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Keanekaragaman hayati berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Keanekaragaman hayati memiliki tingkatan yang terbagi ke dalam beberapa level, yaitu yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Merupakan variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi terpisah secara geografis maupun di antara individu dalam satu populasi. Contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen adalah ayam kampung, ayam petelur, dan ayam getek. Yang kedua ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di daratan atau lautan. Di dalam ekosistem tersebut, seluruh makhluk hidup akan melakukan hubungan timbal balik, baik antara makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen abiotiknya. Contohnya pantai, padang pasir, hutan hujan tropis, dan lain-lain. Yang ketiga ada keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman ini mencakup seluruh spesies yang ditemukan di bumi, baik tumbuhan maupun satwa liar. Spesies dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang menunjukkan beberapa karakteristik penting yang berbeda dibandingkan kelompok lain. Karakteristik tersebut berupa morfologi, fisiologi, atau biokimia. Contohnya adalah harimau, singa, kucing, dan cipta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Bakir Nazila dengan NIM 12120600102. Langkah yang pertama kita yaitu pilih latar. Di sini ada dua latar. Yang pertama pilih latar dan yang kedua upload latar. Ini kan ada dua latar. Yang pertama itu ada latar hill dan yang kedua ada latar 11. Selanjutnya kita akan masuk pada coding. Yang pertama itu pada ayam kampung. Yang pertama, klik di kejadian. Ketika sprite ini diklik dan tampilan, katakan ayam kampung. Kita ketik di situ ayam kampung selama misalkan bisa di custom ya, kayak misalkan 2 detik atau 3 detik untuk penggunaannya. Terus ganti latar ke 111. Masih di tampilan. Terus sembunyikan, lalu agar ayam tersebut misalkan bisa hilang. Lalu tunggu selama 1 detik di bagian kontrol. Bisa di custom juga, itu bisa 3 detik atau 1 detik. Lalu beralih ke tampilan lagi. Tampilkan itu untuk memunculkan pada si sprite-nya. Lalu ganti latar lagi ke 111, latar 111. Lalu beralih ke suara. Suara itu berfungsi untuk kayak membunyikan, kayak suara itu berfungsi untuk membunyikan sound atau menambahkan musiknya pada tampilan tersebut agar terlihat lebih menarik. Nah, semuanya sudah. Lalu klik yang ada tulisan ketika sprite ini diklik. Klik yang di bagian situ. Nanti di situ bakal muncul semuanya. Jadi kayak misalkan suara ayam petelur itu kayak gimana, terus musiknya juga ada, terus tampilan-tampilan kayak tampilan tulisan-tulisan kayak misalkan ini tulisan ayam kampung itu. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, ketika sprite ini diklik, maka semuanya akan muncul kayak nama. Contohnya kayak nih suara kayak gini suara. Nah, itu suara ayam kampung. Dari situ ketika sprite ini diklik, maka semuanya akan bermunculan kayak misalkan nama ataupun sound ataupun suara yang lainnya itu bakal muncul kalau misalkan ketika kita ngeklik ketika sprite ini diklik pada di kejadian. Lalu untuk ayam petelur, untuk ayam kate dan ayam ketawa itu semua codingnya sama. Cuman kayak kayak misalkan jenis-jenis hewannya aja yang beda. Tapi kalau misalkan pemrogramannya sama seperti ayam kampung gitu. Dan itu adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Bentuknya itu fisik, bentuk fisiknya itu adalah urutan DNA yang melekat atau berada di suatu protein, polipeptida atau seuntai RNA. Jadi
atau ras yang dihasilkan untuk kepentingan komersial. Dan juga ada ayam petelur. Ayam petelur itu adalah ayam-ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Dan ayam ini berasal dari ayam hutan dan itik liar yang ditangkap dan dipelihara untuk diambil telurnya. Dan telur-telur ini bisa dikonsumsi untuk manusia sebagai makanan sehari-hari. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 gen, spesies, dan ekosistem. Pembagian keanekaragaman jenis gen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti Nurulbadilah dengan NIM 12120600123. Nah, baik. Di sini selanjutnya yaitu saya akan memaparkan keanekaragaman spesies. Coba kita klik. Keanekaragaman jenis spesies terbagi menjadi Sama seperti yang sebelumnya. Setelah mendaftar, ketika kita klik sprite ini, katakan harimau selama 2 detik. Lalu ganti latar harimau ke hayal. Setelah itu kita sembunyikan harimau tadi. Tunggu selama 1 detik dan akan berubah latarnya. Lalu kita tampilkan kembali harimau. Dan ganti latar ke Hail. Lalu mainkan yang suara. Oke, udah. Seperti ini lebih kurangnya. Oke, kita lanjut ke bagian harimau yang tadi. Kita klik sprite-nya, lalu harimau akan berubah latarnya menjadi seperti itu. Sama ya yang lainnya, maupun singa, mau kucing ataupun ikan. Itu pengaturannya. keanekaragaman jenis spesies terbagi menjadi Itu ada harimau, selanjutnya ada singa, selanjutnya ada kucing, dan yang terakhir ada cheetah. Jadi mungkin itu saja pembagian dari keanekaragaman spesies. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tira Ramadhani dari salah satu kelompok KI, dan saya di sini akan menjelaskan tentang keanekaragaman ekosistem. Berikut pemaparan dari slide-nya. Yang pertama, kita pilih gambar dan unggah latarnya. Kita pilih menjadi 2 latar tadi, itu sesuai dengan pertama yang di keanekaragaman gen untuk memasukkan segala stratnya. Lalu kita pilih streetnya.
dan kita masukkan tadi ekosistem pantai, ekosistem padang pasir, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem dalam rumput, dan ekosistem lumut. Selanjutnya kita mengatur streetnya, yaitu di ekosistem pantai, pilih di kejadian, ketik street in click, lalu di tampilan katakan halo selama 2 detik, itu kita ganti menjadi katakan pantai. Lalu pilih, masih di tampilan, pilih ganti ke latar hills, lalu pilih, masih di tampilan itu pilih sembunyikan, lalu pilih ke control, itu tunggu selama 1 detiknya kita ganti menjadi tunggu selama 3 detik. Lalu kembali lagi ke tampilan, kita pilih tampilkan dan pilih ke ganti ke latar lagi. Maaf, kebalik, ini akan diatur. Oke, udah benar. Selanjutnya kita akan kembali ke suara dan mainkan suara. Jadi recording 2 ini udah direkam pakai suara saya untuk menjelaskan bagaimana pengertian dari pantai dan yang lain-lainnya. Iya, mungkin ini salah satu hasilnya. Ekosistem pantai diartikan sebagai ekosistem, yakni sebuah kesatuan komponen baik biotik maupun abiotik yang berada di sekitar pantai dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Juga kayak gini. Sekian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan melihatkan bagaimana keanekaragaman hayati pada Keanekaragaman ekosistem terbagi menjadi jadi kupu-kupunya sebagai tanda atau streetnya untuk menjelaskan pembagian dari keanekaragaman itu ada berapa gitu. Yang pertama itu pantai. Ekosistem pantai diartikan sebagai ekosistem, yakni sebuah kesatuan komponen baik biotik maupun abiotik yang berada di sekitar pantai dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi di dalam codingnya itu terdapat perekam suara yang menjelaskan pengertian dari ekosistem pantai. Ekosistem padang pasir juga sering dikenal dengan ekosistem gurun. Saking tidak suburnya, hanya beberapa jenis tumbuhan saja yang bisa hidup di wilayah padang pasir, seperti kaktus juga pohon kurma. Itu pengertian dari padang pasir. Selanjutnya yaitu ekosistem hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar Khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan ke selatan garis Khatulistiwa. Oke, selanjutnya itu padang rumput. Ekosistem padang rumput adalah ekosistem dengan rumput hijau yang luas dan curah hujan yang rendah. Dan antaranya adalah ekosistem lumut. Ekosistem lumut diantaranya sebagai peresap air, sifat selnya menyerupai spon untuk mempertahankan kelembaban, penghasil oksigen melalui proses fotosintesis yang cepat dan sebagai penyerap polutan. Tumbuhan lumut lazim terdapat pada pohon, batu, kayu, gelondongan, dan di tanah. Oke, itu tadi penjelasan tentang keanekaragaman ekosistem. Yang dibahas di sini itu ada 5 keanekaragaman ekosistem. Sedikit penjelasan untuk coding-coding yang tadi di ekosistem pantai, hutan hujan tropis, padang pasir, lumut, dan padang rumput, itu coding-codingnya sama. Jadi tidak perlu untuk saya ulangi lagi karena codingnya sama dan tinggal diganti di bagian namanya aja, pantai menjadi lumut, dan recordingnya direkam dari pengertian dan menggunakan suara saya. Ini berbeda, misalnya contohnya pantai itu yang hidup tuh seperti pohon kelapa, dan kalau di tempat lain beda lagi, jadi mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi bisa dibilang kayak setiap ekosistem itu mempunyai karakteristiknya masing-masing yang makhluk hidupnya berbeda-beda hidup di situ, di tempat itu. Dan komponen penyusun dari ekosistem itu ada komponen autotrof, komponen heterotrof, abiotik, dan dekomposer. Jadi itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fionita Hendiani dengan nomor induk mahasiswa 12120600121.
Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan tujuan dari pembuatan game Scratch yang bertema keanekaragaman hayati. Untuk kesimpulannya, dari materi keanekaragaman hayati adalah makhluk hidup di dunia ini sangat beragam. Keanekaragaman makhluk hidup tersebut disebut dengan sebutan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Biodiversitas adalah suatu tingkat yang ada di dalam bumi, dan hal ini menjadi patokan atau ukuran dalam penentu kesehatan bumi. Setiap sistem lingkungan memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda. Keanekaragaman hayati ditunjukkan oleh adanya berbagai variasi bentuk, ukuran, warna, dan sifat-sifat makhluk hidup. Keanekaragaman hayati disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan, dalam mempengaruhi sifat makhluk hidup. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada daerah. Tingkat keanekaragaman hayati terdiri atas 3, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Untuk tujuannya kita membuat Scratch yang bertema keanekaragaman hayati, yaitu agar dapat membedakan keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem dari segi suara, bentuk, atau karakteristik, dan agar kita lebih memahami bahwa keanekaragaman hayati itu sangat banyak macamnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.